Dan di pagi hari ini penceramah spesial kita tamu dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Habib Mirza Al-Badri dan Ustaz Rifki. Mereka berdua adik kelas ulun di saat di pondok pesantren. Nah, adik kelas Ustaz Rifki, Habib Mirza dan Ustaz Rifki. Mungkin kita mulai untuk pertama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki dari mana? Pantai Sukamara, Kalimantan Tengah. Mungkin kepada Ustaz Rifki, tafadhol. Berdiri. Cepitkan kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidu qariqan wa anta lam tazal jalika ahlan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-qail man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang pastinya yang ulun muliakan kepada kakak kelas Sayyidil Habib Fikri bin Sadiq bin Hasan dan juga Al-Habib Mirza bin Yusuf Al-Gadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ulun muliakan kepada ayahanda Abah Sadiq bin Hasan yang selalu hadir menemani anaknya beliau. Mari kita doakan juga bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para habaib dan juga para asatid, tokoh-tokoh agama, dan yang ulun muliakan juga kades apa sini, pembekal ke kades namanya, pembekal lah. Okay. Jadi beserta staf-stafnya gen, kata kawa ulun sambatkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada bubuhan pian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari baginda Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, pada pagi ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran untuk selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Dan pada hari ini juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, sehingganya bisa kita ucapkan lisan tersebut untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Dan Allah berikan kepada kita semua apa saja yang di anggota tubuh kita, agar kita jadikan setiap pergerakan, setiap langkah untuk menggunakan dengan hal-hal berupa kebaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya mau cerita bahwasanya terkadang banyak sekali kebiasaan kita, terkadang melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan, ada saja kendala untuk melakukan hal tersebut. Terkadang kita mau hadir di majelis, biasanya yang dituntut itu adalah keistiqomahan di dalam diri kita. Ketika kita seharusnya hadir kepada hal-hal yang baik, akan tetapi ada saja menghalangi atas kebaikan tersebut. Jadi harusnya kita harus bisa memaksakan diri dengan hal-hal yang baik. Akan tetapi sebaliknya, jika hal-hal yang tidak baik, cepat lakas pianai untuk hadir ke tempat-tempat yang tidak baik. Padahal di tempat ini adalah tempat yang mana Allah dan Rasulullah janjikan, sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghanimatu majalisi dzikri jannah." Lah, keuntungan dari majelis zikir adalah surga. Makanya kita tidak diberitahu kada dinampakkan, kada dinampakkan di depan mata kita pahala di dalam majelis tersebut. Jika bahwasanya ulama mengatakan, jika Allah tampakkan pahala di dalam majelis tersebut, maka orang akan berbondong-bondong datang ke dalam majelis tersebut. Jika Allah tampakkan di dalam majelis tersebut, karena hal yang baik ada saja kendalanya, yaitu entah terhalang apa, entah sebab apa. Maka kita berbenahlah diri. Ini adalah bulannya bulan Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, yang diinginkan kita pastinya umur yang panjang di dalam kebaikan amalnya kita. Sehingganya dikatakan oleh baginda Rasul, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian ialah panjang umurnya di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari panjang umur di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memperingati bulan Maulidnya baginda Rasul. Kita tahu
umurnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pada tahun berapa tahun beliau? Ada yang tahu? Beliau meninggal pada umur? Hah? Ada yang tahu? 63. Umurnya beliau meninggal pada umur 63 tahun. Jika jadi ulun jelaskan lagi nih yang pastinya. Jika Rasulullah menginginkan umur yang panjang di dunia, maka Rasulullah pasti menginginkan umur panjang di dunia. Akan tetapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan itu, akan tetapi menginginkan hakikat umur yang panjang. Sehingga kita memperingati hari kelahirannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu. Hingga sekarang kita peringati. Berarti hakikatnya umur panjang bukan umur panjang di dunia, akan tetapi panjangnya kebaikan dia ketika masih berada di dunia, sehingganya memberikan manfaat ketika telah meninggalnya. Jadi sampai sekarang masih terngiang sabdanya baginda Rasul. Masih terngiang sabdanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran untuk kita. Kita jadikan juga apa saja yang digunakan, apa saja yang dilisankan oleh baginda Rasul, kita pegang sehingganya sampai sekarang kita bisa menjadi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama membenahi diri agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan terkadang kita mau berbuat baik itu sulit. Bahwasanya kita itu mempunyai tenaga, mempunyai pikiran untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dahulu bahwasanya ini kisah nyata. Diceritakan dulu ada orang yang mengbujur-bujur pian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dilihat secara zahiriyahnya. Beliau sering jadi imam di masjid, sering imam di musalla. Suatu saat, karena beliau ini belum mempunyai istri dan juga anak, karena tidak punya istri ya tidak punya anak. Ketika beliau sakit, karena beliau itu bahasanya dari bujang sampai tua, jadi menabung duit terus. Menabung duit terus. Ketika beliau sakit, maka beliau tersebut takut akan dengan hartanya tadi. Ini orang penyembahyang. Kalau tidak betul-betul membenahi diri, maka takut akan harta. Ketika dia sakit, maka dijenguk oleh yang lain. Yang makmum jenguk. Wahai imam, bolehkah aku masuk? Bolehkah aku masuk ke dalam rumahmu? Kata imam tersebut, nanti saja, aku belum membolehkan kamu untuk masuk ke dalam rumahku. Maka pulanglah yang si makmum tersebut. Sehari, 2 hari, karena pada zaman dulu duit ini bukan berupa lembaran kayak kita wah ini. Dulu itu pakai emas. Pakai dinar kah? Nah, jadi itu saking takutnya
harta tersebut diambil, maka beliau itu setiap mengingat bahwa koin ini tidak pantas orang untuk mengambilnya, lebih baik dia bawa saja walaupun sampai mati. Dibawa sampai mati. Karena apa? Saking takutnya. Bahkan dia celupkan di dalam minyak zaitun, maka dia teguk, ditelan satu persatu, ditelan, sehingga ya ketika dijenguk oleh makmumnya tersebut, maka kada beberapa waktu itu meninggallah si imam tersebut. Ketika sudah meninggal, diangkat berat, ya naik berat. Kenapa? Karena dunia. Karena yang diangkat tadi dunianya berat. Jadilah saking takutnya harta tersebut diambil, akhirnya dia makan satu persatu, sehingganya memberatkan dia dari dunia sampai dia di akhirat. A'udzubillah wa iyadzubillah. Paham maksudnya? Paham? Kenapa ulun cerita tersebut? Lah, paham? Namun dah paham kan ulun simpulkan lagi. Karena ini adalah suatu majelis. Ini adalah warisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ketika kita ada waktunya majelis, kita itu kadang-kadang pangoler lah pian. Malas. Padahal di tempat inilah kita mengetahui bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul, bagaimana rupanya baginda Rasul, bagaimana cara mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia itu tidak seberapanya. Perlu buhan pian ketahui, ulama-ulama Hadramut itu lah, buhan guru ulun itulah, mana ada yang berhimmat begawi kayak buhan kita. Begawi juga, tapi kan ada yang banting tulang-tulang dibanting, kan ada yang berhimmat kayak gitu, kan ada. Orang-orang kita nih ya yang kayak gitu, sampai meninggalkan sesuatu yang wajib, bahkan melakukan suatu dosa, sehingganya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang atas perbuatan kita tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, pada hari ini, dari sekarang hingga tahun depan, hingga ke tahun depannya lagi, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang husnul khatimah, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita ambil menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, sehingga kita bisa dikumpulkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebaikan, bahwasanya umur kita dari sekarang kita lakukan hal-hal yang baik. Ulun kembalikan lagi ini. Lakukan hal-hal yang baik. Karena kita tak tahu umur kita. Sehingga sampai terdengar jelas telinga kita tadi, baginda Rasul bersabda bahwasanya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah umur yang panjang
di dalam kebaikan dan amalnya. Pada hari ini kita tanamkan diri kita tanamkan di dalam hati kita agar bisa dan mampu untuk mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara hadir di majelisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mempunyai guru Habib Fikri bin Sadiq Banahsan. Beliau sanad keilmuan yang sangat jelas, bersambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga juriyahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dikatakan di dalam kitab Minhajus Shawih bahwa satu habaib yang hadir pada majelis itu lebih baik daripada 70 ulama, orang alim maksudnya. Lebih-lebih di sini sudah banyaknya habaib hadir para habaib dan juga sanadnya yang bersambung keilmuannya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil hikmah, ambil manfaat dari beliau, sehingganya apa yang kita dapat menjadi pertanggungjawaban yang jelas ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berpanjang lebar, karena di sini nanti ada penceramah yang kedua dan ada yang ketiga nanti. Jika ulun terlalu banyak mengambil, ulun merasa kada nyaman. Jadi mungkin ada acara selanjutnya lagi insyaallah. Jadi kita berdoa aja bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan kita agar kita lebih semangat di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ke orang-orang yang telah mendahului kita, semoga mereka mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tidak berpanjang lebar, sedikit yang penting bisa diambil manfaatnya. Pahamlah yang ulun sampaikan tadi lah. Paham ya kalau? Jadi itu saja yang ulun bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cuma itu yang bisa ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.